Halo Pak Dadang. Ya, halo Bang Bobi. Ya, lagi ngapain tuh Pak Dadang? Jadi hari ini disuruh Pak Ismail nyuci PCB BMB. Jadi BMB-nya udah kotor sekali, jadi disuruh Pak Ismail nyuci ini. Nah, langsung dicuci. Nah, ini. Jadi kalau ada barang-barang elektronik yang lama sudah banyak jamur atau lain sebagainya, jadi kata Pak Ismail ini bisa dicuci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat di masa berada tanpa terkecuali yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jadi kali ini saya ingin berbagi tutorial dengan sahabat-sahabat karena ada permintaan dari sahabat-sahabat untuk memodifikasi sebuah power BMB yang sudah bermasalah di bagian powernya ini. Jadi ingin saya modif menggunakan yaitu seperti ini. Jadi di sini untuk pemodifan ini akan saya posisikan untuk di bagian 506-nya diposisikan seperti ini. Nah, seperti ini. Ini mohon maaf buat sahabat-sahabat karena posisinya malam hari. Jadi kalau gambarnya itu terang gelap ya diharap maklumkan saja. Jadi kali ini untuk memodifikasi sebuah power BMB ini, yang pertama kali di sini harus membaca skema untuk di bagian key draper bawaan dari BMB. Contohnya seperti ini. Jadi di sini untuk di bagian key draper ini sudah lengkap dengan elko-nya sebanyak 6 buah atau 3 set seperti ini. Jadi di sini ada tegangan semestrisnya yang untuk di bagian tune controlnya. Jadi jangan sampai untuk memodifikasi sebuah key draper khususnya di bagian power BMB ini bisa menyebabkan di bagian tune controlnya itu tidak berfungsi. Jadi harus berfungsi seperti semula. Jadi di sini tidak boleh kita ganggu gugat. Yang diganggu gugat ialah di bagian key drapernya aja. Nah di sini buat sahabat-sahabat untuk memodifikasi sebuah power ini, mohon maaf saya cari endingnya sangat susah karena ini, nah tuh karena silau posisi heatsink ini. Oke. Jadi di sini untuk di bagian draper, jadi transistor bawaannya ini harus sahabat lepas semua. Ini harus sahabat lepas semua untuk di bagian key draper BMB yang aslinya. Jadi sahabat lepas, terus sahabat tinggal baca untuk di bagian skema. Nah di sini. Dan untuk di bagian transistor bawaannya ini tidak usah diganggu gugat. Dan untuk di bagian R kapurnya ini juga masih tetap dipakai seperti semula. Jadi untuk pengecekan awal yaitu pengecekan di bagian transistor, apakah transistor ini sudah ada yang bermasalah atau tidak. Jadi untuk pengecekan cukup menggunakan multi atau apometer analog ataupun digital. Oke, di sini untuk apometernya saya mengambil skala 10, udah bermasalah kali 1 aja. Oke, ini mudah-mudahan sahabat-sahabat kelihatan. Nah, seperti ini kelihatan. Jadi begini buat sahabat-sahabat, untuk apometer kalau sahabat mengambil salah satu, katakanlah di sini saya menggunakan kali 10, bentar saya tunjukkan lagi. Oke, tapi gelap. Nah seperti ini saya mengambil kali 10 kali 1, tapi kalau sahabat mengambil katakanlah multitester kali 10, terus sahabat pegang untuk di bagian multinya ini seperti ini, di multi sudah ada pergerakan, berarti sahabat tidak bisa menggunakan yang kali 10 karena sudah bermasalah. Ini jadi dipegang gini aja udah bermasalah, apalagi kita mengukur itu sudah pasti semuanya serba naik nih seperti ini. Nih. Nah contohnya seperti ini, jika sahabat mengukur naik dan di sini naik, jadi sangat susah sekali untuk membaca di bagian transistor mana yang bermasalah dan tidak bermasalah. Sekarang saya rubah menjadi kali 1 di sini. Sekarang saya ukur lagi untuk di bagian transistor, contohnya seperti ini. Nah ini kemungkinan transistornya memang sudah short atau memang multinya yang sudah error. Oke, di sini
dan di sini. Oke, jadi multinya sepertinya sudah error. Oke, sekarang saya mau coba ganti multi yang lain. Nah, seperti ini. Jadi kalau pengukuran di bagian transistor, kalau naik satu arah aja, otomatis transistornya masih bagus. Tapi kalau udah naik dua-duanya, itu transistornya harus dicek, entah transistor entah driver yang bermasalah. Jadi seperti itu. Jadi di sini untuk di bagian transistornya masih aman terpakai. Jadi yang perlu sahabat ubah di sini, atau sahabat ganti, atau sahabat potong jalurnya, pastikan untuk di bagian jalur di sini ada beberapa jalur yang harus sahabat pastikan betul-betul, karena di sini ada jalur basis, ada jalur kolektor, dan ada jalur emitor. Dan ini jalur emitor di sini penyeberangan atau jamperan kawat sangat banyak sekali. Jadi sahabat pastikan ikuti skema dia menuju ke arah mana. Jadi pastikan untuk di bagian akhirnya itu tidak ada terhubung ke bagian komponen-komponen lain, harus putus. Minimal sahabat lepas komponennya, karena kalau dia masih terhubung di bagian komponen lain, otomatis bisa merusak di bagian key driver yang baru kita ganti. Demikian juga untuk di bagian emitor. Kalau untuk di bagian kolektornya itu aman, tidak masalah mau terhubung atau tidak. Tapi kalau yang di bagian basis ataupun di bagian emitor itu pastikan tidak ada terhubung ke bagian komponen yang aslinya ini atau bawaannya. Jadi sahabat harus potong. Jadi di sini nanti saya akan melakukan beberapa pemotongan untuk di bagian jalur supaya tidak ada terhubung untuk di bagian kit driver bawaan ini. Ini harus benar-benar terpisah. Jadi kita pakai jalurnya aja supaya untuk kabelnya itu tidak terlalu panjang. Jadi kita cari sumber yang terdekat. Jadi seperti itu cara pemodifan sebuah power BMB yang sudah bermasalah. Jadi sekarang saya neck dulu, nanti akan saya perlihatkan jalur yang saya potong. Oke, sekarang kita neck. Jadi di sini buat sahabat-sahabat untuk pemasangan jalur, jadi yang di kaki tengah ini itu ialah tegangan, sama tegangan min dan plus. Jadi tinggal sahabat baca di sini yang tertulis 2SC 5200 yaitu tegangan plus, yang 2SA itu ialah tegangan min. Tegangan plus saya gunakan kabel berwarna merah, dan untuk di bagian tegangan min akan saya gunakan kabel yang berwarna hitam seperti ini. Cari jalur yang terdekat supaya untuk di bagian kabelnya itu tidak terlalu panjang, karena kalau menggunakan kabel terlalu panjang itu bisa menyebabkan satu boros kabel, kedua hasilnya kurang bagus juga. Nah, ini kebetulan tadi sudah saya lubangi untuk memasukkan kabel seperti ini. Jadi untuk melubangi ini sahabat pastikan betul-betul cari posisi jalur yang tidak digunakan. Oke, tinggal sahabat potong sesuai dengan ukuran panjang. Oke, di sini untuk tegangan. Terus di sini saya gunakan lagi untuk di bagian kolektor, di bagian emitor, karena ini udah tegangan kolektornya, atau di bagian tegangan antara min dan plus. Sekarang di sini saya ambil posisinya untuk di bagian tegangan emitor. Emitor itu ialah di bagian
Di sini satu. Nah, sahabat bisa pastikan ini ada jalur. Ini harus sahabat potong karena jalurnya melalui di bawah heatsink ini. Jadi di sini harus sahabat potong karena di sini ada kaki menyeberang lagi. Jadi sahabat potong aja seperti ini karena ini tidak digunakan. Jalurnya tidak berfungsi karena kit draper ini sudah tidak aktif lagi. Jadi sahabat potong aja. Ini jalur. Oke, nih. Mudah-mudahan sahabat-sahabat kelihatan jalur yang saya potong. Nah ini. Nih. Ini satu jalur yang sudah saya potong, yaitu emitor di bagian sebelah L. Nah, di sini juga sudah saya pasang karena saya mengikuti skema ini. Pertemuan antara dua transistor 2R ini jadi seperti ini. Set. Jatuhnya ke sini dan ini terhubung langsung ke bagian proteknya. Terus untuk yang sebelahnya lagi di sini untuk di bagian jalur emitornya yaitu terhubung ke bagian ini. Nah, di sini dia. Nah, di sini bisa sahabat perhatikan lagi untuk di bagian jalur emitor yang sebelah. Jadi di sini jalur, lalu di sini ada jumperan menyeberang ke sini. Nah, setelah menyeberang dari sini, nyeberang lagi ke bagian ini. Nih, lalu nyeberang langsung ke bagian kedua pertemuan antara R kapur ini. Nah, di sini yang perlu sahabat potong ialah jalurnya yang ini. Ini sahabat bisa pastikan jalurnya. Nih, ada jalur yang masuk ke bagian kit drapernya ini. Ini harus sahabat potong. Oke, jadi di sini untuk di bagian jalur emitor sudah terhubung. Jadi untuk jalur emitor ini sahabat-sahabat tidak perlu menggunakan kabel besar karena ini hanya untuk menghubungkan antara emitor transistor di transistornya dan emitor ke bagian ini. Jadi tidak perlu menggunakan jalur besar karena jalur speaker tidak mengambil di bagian kit karena langsung di bagian ini. Sama pada power pada umumnya yang lain yang sudah saya buat. Jadi di sini saya rapikan sedikit untuk di bagian kabelnya. Oke, jadi di sini sudah dua kabel terpasang, yaitu antara jalur kolektor dengan jalur emitor atau E, simbolnya E. Sekarang jalur di bagian basis. Jadi posisi basis untuk sebuah power ini ialah di bagian titik kaki ini. Nah, jalur basisnya ini. Lalu sahabat perhatikan selusur di sini. Di jumper menyeberang ke sini, terus di sini nyeberang lagi ke sini dan masuk ke bagian kit bawaan ini. Nah, di sini sahabat potong aja supaya tidak ragu untuk mendekatkan kabel di sini, di sini, di sini. Ini sahabat potong. Oke, sudah. Sekarang tambahkan kabel. Nah, sekarang sahabat harus menyelusuri lagi untuk di bagian basis ialah yang satunya. Di sini, ntar ini keterangan. Nah, di sini basisnya sahabat selusur. Dari sini nyebrang ke sini, dari sini nyebrang lagi ke sini. Ini yang harus sahabat potong. Nah,
untuk di bagian yang bertipe A atau tegangan min. Oke, jadi sudah ada 3 kabel yang terpasang. Oke, sekarang lanjut ke bagian yang sebelah L. Yang tadi sebelah R, sekarang lanjut ke bagian sebelah R. Jadi sebelah R ini sahabat bisa baca lagi, ini di bagian kaki basisnya menyeberang ke sini. Setelah dari sini menyeberang lagi ke sini. Jadi ini ada salah satu R yang tidak dipakai. Nah, jadi dari kaki ini menyeberang ke sini, dari kaki ini menyeberang lagi karena menggunakan jumperan. Nah, di sini sahabat bisa telusur di sini langsung masuk ke bagian kit drivernya lagi. Jadi sahabat harus pisahkan atau dipotong aja jalurnya supaya tidak menghambat. Nah, ini untuk di bagian jalur sebelah. Nah, ini. Jadi di sini untuk di bagian sebelah L basisnya ini. Ini basis langsung di jumper ke sini, nanti masuk langsung ke bagian kit ini. Jadi ini sahabat potong di sini. Nah, sahabat tambahkan kabel yang berwarna merah seperti ini. Terus sahabat baca lagi untuk di jalur basis yang sebelah ini, kaki yang sebelah sini. Ini sahabat selusur di sini. Nah, jalurnya ini. Jadi sahabat bisa potong jalur yang masuk ke bagian ini. Jadi kalau sahabat-sahabat yang baru mencoba itu harus benar-benar dipastikan. Jadi kalau saya sudah sering memodifikasi seperti ini, jadi sudah sedikit memahami untuk jalur-jalurnya. Oke. Jadi untuk di bagian basis, di bagian L dan R semuanya sudah terhubung. Dan dimasukkan lagi ke lubang yang sudah saya buat tadi seperti ini. Nah, di sini tinggal sahabat potong lagi. Oke. Jadi untuk pemasangan kabel, penghubungan antara tegangan, antara kolektor, antara basis semuanya sudah dipasang di sini. Tinggal nanti menghubungkan input aja nanti ke bagian kit driver ini. Jadi bagaimana cara pemasangan atau penggabungan kabel dari kit driver bawaan yang di BMB ini ke pemasangan baru ini, nanti sahabat bisa saksikan di bagian FAT 2-nya. Jadi sahabat bisa saksikan. Jadi untuk cara pemotongan jalur di bagian FAT 1 ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Jadi jangan lupa dukung terus channel-channelnya Ismail Dadang, Dadang Ismail Serba Elektronik, dan Ismail Dadang Family, supaya bisa mendapatkan video-video yang bisa menghibur ataupun sedikit bermanfaat. Yang tidak bermanfaat jangan ditonton. Oke, sahabat-sahabat, saya rasa sampai di sini dulu untuk FAT 1-nya. Karena untuk di bagian pemotongan jalur sudah saya buatkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sahabat. Jadi nantikan di part 2-nya.